Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada channel saya. Kali ini saya akan membahas mengenai fikih ya. Mengenai tentang apa-apa yang menjadikan seseorang itu wajib mandi besar. Kali ini saya akan menggunakan kitab Taqrirat Sadidah jilid pertama ya. Pada baris yang paling atas, mujibatul ghusli, yang mewajibkan seseorang itu mandi besar, sitatun, yaitu ada 6, wahya kismani, dan dia terbagi menjadi 2 bagian. Ma yakhtassu bin nisa'i sana satu. Pada baris yang paling atas, ma sesuatu, yakhtassu yang dikhususkan, bin nisa'i bagi wanita, sana satun, yaitu ada 3 yang menjadikan wanita tersebut wajib mandi besar. Al-haidu, yang pertama haid, wan nifasi, kemudian nifas, yaitu darah seusai melahirkan, wal wiladatu, dan darah wiladah, ini juga sama, darah yang keluar setelah melahirkan ya. Biasanya kalau melahirkan anak kemudian keluar darah, maka hal tersebut menjadikan wanita tersebut wajib untuk mandi besar. Sedangkan nifas ini adalah setelah melahirkannya, bukan setelah baru benar-benar keluar si bayinya, bukan kalau nifas. Kemudian pembagian yang kedua, tadi yang pertama, ma yashtariku fihi rijalu wan nisa'u sana satu, yaitu ma perkara-perkara yashtariku yang mengikut sertakan, artinya fihi rijalu pada laki-laki, wan nisa'u sana satu, yaitu ada 3. Salah satu al-jima'u ya, jadi kalau ini tidak dikhususkan hanya untuk wanita saja, tapi pada laki-laki juga ada dan pada wanita juga ada hal ini, seperti al-jima'u, yaitu berhubungan badan. Baik laki-laki maupun wanita, ketika dia seusai berhubungan badan dengan istrinya atau dengan suaminya, maka wajib bagi dia mandi, walaupun tidak sampai keluar mani. Wa khurujul mani, kemudian keluarnya mani bagi seorang pria ataupun bagi seorang wanita juga sama, dia punya mani, maka wajib bagi keduanya, baik laki-laki maupun wanita, untuk melakukan mandi wajib. Wal mautu, kemudian yang terakhir adalah mati, yaitu ketika meninggal, maka wajib bagi orang yang meninggal, dalam artian kata maksudnya yang memandikannya ya, untuk memandikan mayit tersebut, dan itu hukumnya wajib memandikan mayit. Syarhu mujibatil ghusli, yaitu syarah atau penjelasan kewajiban mandi besar, yaitu ilajul hasyafati fil farji, yaitu masuknya hasyafati, yaitu kepala kemaluan pria, fil farji, yaitu pada kemaluan wanita atau lubang kemaluan wanita. Ilaju, yang dimaksudkan ilaju ai idkhalu, yaitu masuknya kemaluan pria. An hasyafatu, yaitu hasyafah namanya dalam bahasa Arab, yaitu hasyafah dalam bahasa Arab itu artinya ra'suz zakari, yaitu kepala dari kemaluan si pria tersebut ya. Jadi udah sebatas masuk cuma kepalanya doang, tidak batangnya gitu maksudnya ya. Itu sudah termasuk dikategorikan dia harus atau wajib mandi ya. Ketika kepala kemaluan si pria ini, maksudnya ya, tentu penonton tahu ya yang dimaksud anak, memasuki farji wanita atau kemaluan wanita yang masuk hanya kepalanya saja, tidak sampai batangnya, itu sudah diwajibkan untuk melakukan mandi wajib, baik bagi si pria maupun bagi si wanitanya. Waktu sama al-kamroti, yaitu dinamakan dalam bahasa Arab itu kamroti, yaitu ketika masuknya kepala kemaluan si pria ke farjinya wanita, disebutnya kamroti. Wadhabitul farji, dan batasan kemaluan atau lubang daripada wanita tersebut, kullu ma yusamma farjan, seluruh ma yang yusamma yang dinamakan farjan, sawaun akana kubunan,
sama saja, baik itu lubang kubulan bagian depan, artinya kemaluan bagian depan, auduburon, atau masuknya itu melalui lubang pantat, dubur, ya. Min adami, yaitu lubang manusia, kemaluan atau lubang dubur manusia, au ghairihi, atau selainnya seperti hewan, hayyin au mayyitin, baik ketika masih hidup maupun ketika sudah mati atau meninggal, ya. Jadi batasan yang disebut farji adalah sesuatu perkara sama yang disebut farjan, ya, yaitu baik itu melalui lubang depan, artinya melalui kemaluan depan wanita, atau melalui dubur, bagian pantat si wanita. Ini juga sama disebut farji, ya, farjan itu. Dan bagi pria yang memasuki baik lubang depan maupun lubang belakang, itu tetap diwajibkan bagi dia itu mandi wajib, ya. Di sini kata dubur di sini maksudnya melalui lubang belakang, itu bukan bermaksud dibenarkan, ya, di dalam Islam. Karena ini haram hukumnya, dan ini seperti kaum Lut, ya, memasukkan kemaluan ke bagian dubur. Dan ini adalah ya, orang yang melakukannya itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Au ghairihi, atau selainnya, ya. Ya, seperti memasuki kemaluan itu ke dalam lubang misalnya hewan, ya, apa kambing atau hewan sapi atau ayam, itu sama aja, ya, itu disebut farji. Hayyin au mayyitin, baik ketika masih hidup maupun ketika sudah meninggal, baik memasuki kemaluannya tersebut ketika si wanita tersebut masih hidup atau sudah meninggal. Kemudian pada pembahasan selanjutnya, khurujul mani, yaitu keluarnya mani pada baris yang paling atas. Fal maniu, adapun mani, la yujibul ghusla, tidak diwajibkan mandi, illa iza baraza, kecuali ketika mani tersebut keluar dari bagian dalam, artinya bagian dalam si pria. Ay kharaja, ay maksudnya itu kharaja falau baqiyal maniu fi qasabati zakari, kalau seandainya mani tersebut itu keluarnya dari batang penis pria, fala yajibul ghusli, maka tidak diwajibkan mandi wajib. Jadi mani yang bagi seseorang yang keluar mani, yang dimana maninya tersebut itu emang betul-betul dia itu keluar dari bagian dalam. Bagian dalam itu maksudnya bagian dalam kemaluan dia, bukan mani yang ada di bagian batangnya, gitu. Maka wajib untuk mandi. Berbeda ketika itu mani tersebut posisinya itu, mandinya itu udah ada di bagian batang, ya, di batang penis pria, gitu. Maka tidak wajib mandi. Pada yajibul ghusli, yaitu tidak wajib ghusli, ini ghuslu, ya, maka tidak wajib mandi. Kemudian bitul mani allazi yujibul ghusli, kemudian batasan mani yang mewajibkan seseorang itu mandi wajib, isnani, yaitu ada dua. Ayakuna, yaitu maninya tersebut asyakhsi nafsihi, yaitu mani miliknya dia sendiri. Fala yajibul ghuslu, maka tidak wajib mandi. Idza kharaja minhu, apabila keluar darinya maniu ghairihi, mani selainnya, selain dia maksudnya. Walakina, akan tetapi, yankudul wudu, akan tetapi membatalkan wudu.
Kemudian batasan yang kedua adalah ayakuna khariju minhu awwala marrah, yaitu maninya tersebut keluar pertama kali. Jadi mani yang keluar pertama kali itulah yang diwajibkan untuk mandi wajib. Fala yajibul ghuslu, maka tidak wajib mandi iza ankhanahu, apabila dia memasukkan kemaluan tersebut, summa kharaja minhu, kemudian keluar dari kemaluannya dia lagi, marratan, sekali lagi maninya, saniatan, walakin ayan kudun wudu, akan tetapi membatalkan wudu. Ya, jadi seumpamanya seorang suami berhubungan badan dengan istri, kemudian dia mengeluarkan mani, maka mani yang baru pertama kali itulah yang mewajibkan dia itu untuk mandi. Kalau misalnya seandainya dia ingin mengulangi lagi berhubungan badannya untuk yang kedua kalinya, nah maka disunahkan dia itu untuk melakukan wudhu. Ketika dia melakukan wudhu, kemudian dia berhubungan lagi untuk yang kedua kalinya, maka mani yang kedua tersebut itu tidak wajib bagi dia untuk mandi wajib. Dia itu wajib memandikannya, itu wajib mandinya itu dikarenakan mani yang pertama keluar itu. Kemudian al-farqu bainal mani wan mazi, perbedaan di antara mani, mazi, wan wadi dan wadi. Ketiga-tiganya ini keluar dari pria maupun wanita. Wadi ya, cuma wadi kebanyakan pria. Jadi perbedaan mani, mazi, wadi itu apa? Ya, maka di sini dikatakan al-maniu, mani adalah maun abiyadu, yaitu dia itu berbentuk cair, berbentuk air ya. Abiyadu yang berwarna putih, yatadaffaqu hana khurujihi, yaitu memuncrat ketika keluarnya mani tersebut. Jadi cairan berwarna putih, kemudian itu keluarnya itu memuncrat ketika keluar dari kemaluan pria tersebut. Wa yakhruju bisyahwatin, dan keluarnya itu disertai dengan adanya syahwat. Wa yaqubu khurujahu, kemudian setelah keluar mani tersebut futur ya, maka orang tersebut akan lemas. Ini mani ya. Sedangkan al-maziyu maun abiyadu, yaitu cairan yang berbentuk warna putih, raqiqun, berbentuk putih tapi tipis ya. Cuma umumnya itu dia itu berbentuk bening ya, tapi lengket. Yakhruju inda sawarani syahwati, yaitu keluarnya itu ketika syahwat seseorang memuncak. Bila syahwatin kamilatin, tidak disertai dengan syahwat yang bahasanya klimaks. Kamilah itu artinya sempurna ya. Jadi perbedaan mani dan mazi, yang pertama kalau mani itu umumnya cairannya berbentuk putih lengket, kemudian keluarnya secara memuncrat, kemudian disertai syahwat ketika keluar, kemudian setelah keluar itu orang yang keluar mani tersebut akan mengalami lemas, rasa lemas. Sedangkan mazi tidak, orang yang keluarnya itu tidak merasa lemas. Kemudian juga dia itu cairannya itu lengket juga, tapi dia berwarna bening ya, makanya di sini dibilangnya raqiqun lazimi, yaitu keluarnya pun ketika dia itu sedang di dalam puncak syahwat, tapi bukan syahwat yang sempurna, yang dalam arti kata klimaks, tidak. Syahwatnya menaik, cuma syahwatnya ini masih di bawah syahwat keluar mani. Dan mani mewajibkan seseorang untuk mandi wajib, sedangkan mazi tidak mewajibkan bagi orang tersebut yang keluar mazi tersebut untuk mandi wajib. Namun mazi itu dihukumi najis ya. Kemudian selanjutnya al-wadi ialah maun abiyadu, yaitu air yang cairan yang putih, sakhilun kadir, yaitu dia itu berbentuk atau berwarna keruh, yakhruju ba'dan bauli,
yang dia itu keluar, wadi tersebut keluar ketika seusai buang air kencing. Ya, ketika seorang buang air kencing, kemudian dia itu air kencing tidak sampai tuntas. Kemudian setelah dia itu keluar dari WC, kemudian dia merasa ada yang keluar, atau ketika dia itu lagi sujud kemudian ada yang merasa ada yang keluar suatu cairan, maka itu adalah wadi. Au inda hamli syai'in, atau ketika seseorang mengangkat sesuatu yang berat, sakilin, sesuatu yang berat. Ketika orang biasa melakukan suatu kegiatan mengangkat beban-beban berat, maka ketika dia itu keluar cairan dari kemaluannya, maka cairan tersebut disebut wadi. Wadi ini hukumnya itu najis, ya, sebagaimana air kencing, namun dia itu tidak lengket dan dia berbentuk berwarna keruh, dan keluarnya itu setelah selesai kencing atau ketika membawa beban yang berat, dan dia pun tidak disertai dengan adanya syahwat. Itu wadi, ya. Wadi dan mazi ini tidak mewajibkan seseorang itu mandi wajib, namun membatalkan wudhu bagi orang yang memiliki wudhu, dan dia juga menajiskan pakaian atau celana dalam kita, atau celana yang terkena wadi dan mazi ini. Berbeda dengan mani. Kalau mani tidak najis zatnya, maksudnya mandinya, namun mewajibkan bagi pelakunya yang keluar mani tersebut untuk melakukan mandi wajib. Kemudian hukmu inda khuruji ahadihima, hukum ketika keluar ahadihima, salah satu daripada ahadiha, salah satu daripadanya. Al-mani yujibul goslu, kalau mani mewajibkan seorang itu mandi wajib, walayan kudul wudu, dan dia tidak membatalkan wudu. Jadi kalau misal orang keluar mani tidak membatalkan wudu, namun dia wajib mandi. Dan mani wa huwa tahirun, dia itu suci. Ya, alasannya karena kalau misalnya mani dikatakan najis, berarti manusia najis dong, ya. Karena kan manusia itu kan terbuat atau terbentuk dari mani, ya. Kalau mani dikatakan najis, maka manusia itu mau nggak mau dikatakan najis, ya, karena berasal dari yang najis. Makanya mani itu tahirun, suci. Kemudian al-mazi dan wadi hukmuhuma kal bauli, hukum bagi keduanya itu seperti air kencing. Fayan qulanil wudu'i, maka keduanya membatalkan wudu. Ini wudu'u bisa, wudu'u uhuma najisani, dan keduanya itu najis. Wana matul mani yajibul ghuslu, dan tanda mani yajibul ghuslu yang diwajibkan untuk mandi, yang mewajibkan seseorang itu mandi wajib. Iza wujidat ihda hadhihi alamat, apabila didapati salah satu daripada tanda-tanda berikut ini. Wala yustaratu kunuha, dan tidak disyaratkan keseluruhannya. Wal mar'atu masalu rajuli, dan wanita dihukumi sama seperti laki-laki. Fiza nikah, pada yang demikian itu, wahia sana satu, dan dia ada tiga, yaitu tanazzuzu bi khurujihi, yaitu ada rasa nikmat ketika keluarnya. Maksudnya itu yakhruju bi syahwati, yaitu keluarnya itu disertai dengan adanya syahwat. At-tadafuku, yaitu tadafuku, yaitu keluarnya itu memuncrat. Yakhruju ana dufuati, itu keluarnya secara memuncrat. Ar-raihatu, yaitu kemudian keluarnya itu atau mani tersebut berbau. Iza kana ratban, memiliki bau. Kalau mani tersebut berbentuk cair
artinya dia belum kering, karoatin ajin, maka dia itu baunya itu seperti adonan ya. Wa idza kana jafan, apabila itu mani dia itu telah kering, karaihati biyadi albaidi au tan'i, yaitu dia itu baunya itu seperti bau telur ya. Falaisa min anamatil mani kaunuha abyadon, tidak dikatakan atau tidak mesti seluruh tanda-tanda mani itu dia itu harus berwarna putih, atau dia yaqubu khurujahu, atau dia ketika setelah keluar mani tersebut dia itu menjadikan orang tersebut futur, tidak selamanya begitu. Namun apa yang disebutkan di atas, yaitu keluar mani berwarna putih dan setelah keluar dia itu membuat orang lemas, itu hanya umumnya saja ya. Walakin hadza ana sabilin ghalib. Kemudian masalah tuh ya, permasalahan idza syakka han khariju mani, apabila seseorang ragu ketika dia mengalami atau mengeluarkan sesuatu dari kemaluannya dan dia ragu apakah itu mani atau mazi. Mani am madhyun. Faman hukmu, maka apa hukumnya? Yatakhayyaru, maka dia boleh memilih. Fa in syaa janahu maniyan, apabila dia menghendaki yang dia ini kan maksudnya itu yang keluar adalah mani, fa yajibu alaihil ghuslu, maka wajib bagi dia itu untuk melakukan mandi wajib. Wa in syaa janahu mazyan, apabila dia menghendaki atau dia menginginkan bahwasanya yang keluar dari kemaluannya itu mazi, fa yanqudul wudu'uhu, maka batal wudunya dia, namun tidak wajib mandi. Namun wajib ghuslu ma asabahu minhu, wajib membasuh apa yang terkena dari mazi tersebut. Karena mazi itu kan najis. Misalnya mengenai sarung kita, maka wajib untuk membasuh sarung kita tersebut dengan air supaya najisnya tersebut hilang. Kemudian kita wajib untuk melakukan wudhu, namun kita tidak wajib untuk mandi besar kalau kita memilih mazi. Namun ketika kita meyakini atau kita lebih memilihnya bahwasanya yang keluar dari kemaluan kita itu mani, maka kita wajib mandi. Tapi kalau kita milihnya mazi yang keluar dari kemaluan kita, maka itu membatalkan wudhu. Wal afdal, dan yang lebih utama di antara kedua yang tadi sudah saya sebutkan, jama'a bainahuma, yaitu menggabungkan bainahuma di antara keduanya, fayaktasilu, yaitu dia mandi, wayaghsilu, dan dia membasuh ma'asobahu minhu, apa atau pakaian asobahu yang terkena daripada mazi minhu bagi dia ya. Yang utama mengumpulkan keduanya, maksudnya dia mandi wajib iya, kemudian dia membasuh, membersihkan pakaian dia yang terkena dengan menggunakan air ya. Kemudian al-haidu, yaitu haid, fa yajibu 'alaiha, maka wajib bagi wanita al-ghuslu, yaitu membasuh atau mandi wajib, melakukan mandi wajib ba'da inqita'i, setelah damil haidi, setelah haidnya itu telah berhenti atau seusai dia haid. Ketika haidnya telah berhenti, maka seketika itu dia diwajibkan mandi, dan dia diwajibkan sebagaimana diwajibkan orang-orang yang normal, artinya dia diwajibkan sholat atau puasa. An-nifasu, adapun nifas, fayajibu 'alaiha, maka wajib bagi ibu-ibu yang nifas ini, mengeluarkan darah nifas ini, al-ghuslu, yaitu melakukan mandi wajib ba'dal inqita'i damin nifas, setelah terhentinya darah nifas ya. Al-wiladatu, sedangkan wiladah, fayajibu 'alaiha, maka wajib bagi seorang ibu yang melahirkan anak, al-ghuslu, yaitu untuk melakukan mandi wajib, walau waladat mudghatan, walaupun yang keluar dari
kemaluannya itu atau dari perutnya itu kalau misalnya dengan cara sesar itu berupa mudgotan, gumpalan daging, gumpalan darah, au alaqatin atau alaqotan atau alaqoh, berbentuk alaqoh itu apa? Gumpalan ya. Belum jadi manusia gitu maksudnya, belum berbentuk manusia, belum membentuk menjadi manusia, maka tetap diwajibkan bagi wanita untuk melakukan mandi wajib. Ini bagi wanita yang wiladah. Misalnya dia melahirkan 3 anak kembar, kemudian dia melahirkan anak yang pertama, kan keluar darah, kemudian misalnya melahirkan untuk yang kedua kalinya, untuk anak yang kedua, kemudian yang ketiga, baru yang ketiga itulah baru dia itu diwajibkan untuk melakukan mandi wajib. Bukan setelah anak yang pertama lahir dia itu udah langsung wajib mandi, atau dia mandinya sampai 3 kali karena yang lahir itu anaknya ada 3 kembar. Tidak, tapi dia mandinya itu pas ketiga-tiganya itu sudah keluar. Ya, ini penjelasan mengenai tentang kewajiban mandi ya. Pada pembahasan selanjutnya ini furudul ghusli, yaitu yang diwajibkan atau fardu mandi, itu ada 2. Furudul ghusli isnani, yaitu ada 2. Yang pertama an-niyatu waktuha awalul ghusli, waktunya itu kapan? Pertama kali mandi, waktu niatnya itu. Di anal badan fi ghusli kan adul wahid, karena badan di dalam ketika dimandikan itu antara anggota badan yang satu dengan anggota badan yang lain itu satu kesatuan ya. Jadi nggak mesti kita itu membasuh di pertama kali, kan itu ketika membasuh pertama kali itu kan disertai niat. Oh, kita harus membasuhnya dari bagian yang atas. Tidak. Ketika kita membasuh dari bagian kaki dulu juga nggak masalah ya, karena antara kaki dan anggota tubuh yang lainnya itu satu kesatuan. Cuma sunahnya itu dari anggota yang paling atas dulu, maksudnya bagian kepala ya. Jadi niatnya itu dibarengi ketika pertama kali mandi, membasuh, atau pertama kali guyuran. Mas'alah idza ijtama alaihi guslani, permasalahan. Misalnya ada kasus apabila mengumpulkan 2 mandi wajibani, 2 mandi yang kedua mandi tersebut sama-sama wajib. Fa'aktsaru, atau lebih dari 2. Kal jima'i wal khurujil mani, seperti dia itu mandi karena keluar mani, kemudian dia mandi juga karena berhubungan badan. Jadi ada 2 orang yang dia itu mengumpulkan 2 mandi dengan satu niat. Artinya dia mandi wajib itu karena berhubungan badan, kemudian dia mandi wajib juga dikarenakan keluarnya mani. Nah, di sini pertanyaannya apa? Fahal takfi, apakah mencukupkan anhuma bagi kedua mandi tersebut yang berbeda kasusnya, niyatun wahidatun, dengan satu niat? Maka di sini jawabannya na'am, ya, takfi niyatun wahidatun lahuma. Takfi mencukupi niyatun wahidatun dengan satu niat lahuma bagi kedua kasus tersebut, kedua kasus mandi tersebut. Artinya cukup niat sekali maka sudah mencukupi bagi kedua mandi tersebut, walaupun alasan mandi tersebut berbeda. Wa mithlu fi ghuslil sunnati, dan sepertinya juga di dalam perkara mandi sunnah ya. Udah dia mandi taubat, kemudian dia mandi sunnah Jumat juga, mau sholat Jumat, digabungin nih dengan satu niat, boleh nggak? Boleh ya. Mas'alatun, permasalahan, iza ijtamal guslul fardin, apabila mengumpulkan atau menggabungkan mandi yang wajib, wa guslu sunnatin, digabungkan dengan mandi sunnah. Fahal takfi niyatu ahadihima, apakah cukup niat
salah satu dari keduanya. Artinya dia cuma niat mandi sunahnya doang, tapi dia pengen sekaligus inginnya mah mandi wajibnya juga terangkat, atau sebaliknya. Maka di sini dijawabnya la takfi. Jadi misalnya ada orang yang dia itu mandi sunnah Jumat dan dia juga, atau dia niat mandi tobat kan mandi sunnah itu, kemudian dia juga lagi hadas besar, dia pengen mandi wajib, cuma dia niatnya itu cuma niat mandi sunnah tobat, ya maka di sini jawabannya la takfi, maka tidak dikatakan cukup atau tidak dikatakan sah. Fala budda an yanwi huma, maka mesti bagi dia itu untuk meniatkan bagi keduanya, ya. Jadi kalau misalnya dia mandi wajib kemudian digabungin dengan mandi tobat atau mandi sunnah Jumat, maka harusnya bagi dia itu diniatkan untuk kedua-duanya, baik niat mandi wajibnya dan niat mandi sunnah Jumatnya, biar dia mendapatkan pahala. Tidak bisa dipisahkan, artinya ya tidak cukup hanya niat cuma untuk mewakili satu mandi aja seperti mandi sunnah Jumat, padahal dia lagi hadas besar. Kaifiyatun niyati fi ghuslil fardi, tata cara niat ketika mandi wajib. Fayanwi biqalbihi, maka bagi orang yang mandi wajib kan dia mandinya itu di kamar mandi, maka dia niatnya itu dengan hatinya. Wa yusanna ayatalafaz, maka disunahkan untuk melafatkan niat tersebut. Fayaqulu nawaitu raf'il janabah, apa yang dilafatkan, yang diucapkan bagi orang yang mandi wajib, nawaitu saya berniat raf'ul janabah, mengangkat janabah, mengangkat junub. Atau dia nawaitu raf'un hadasil akbar, atau dia niatnya itu nawaitu raf'un hadasil akbar. Jadi di mulutnya itu sunnah untuk membaca nawaitu raf'un hadasil akbar, atau dia niatnya itu nawaitu raf'ul janabah, atau dia itu niatnya nawaitu fardul gusli, atau dia niat nawaitu taharatu lissolati, ya. Kemudian yang kedua adalah asani ta'mimul badani bil ma'i, kemudian membasuhnya itu secara menyeluruh, secara merata kepada seluruh anggota badannya bil ma'i, dengan air, ai kulli badani, ya. Fayata'ahadu an mawadi'a allati yukhsha adamu wusulil ma'i ilaiha. Fayata'ahadu, maka bagi dia harus memperhatikan mawadi'a, yaitu tempat-tempat atau pada anggota badan dia, allati yukhsha, yang dikhawatirkan, adamu wusulil ma', yang tidak sampainya air, ilaiha, pada badan tersebut. Contoh misalnya orang yang gendut tuh kan ada lipat-lipatan tuh di perut-perutnya. Nah, itu dia harus memperhatikan itu. Takutnya air tidak sampai disebabkan ada lipatan perutnya dia itu. Atau wanita kan punya payudara, ya. Nah, itu di bawah payudaranya juga harus diperhatikan itu, ya. Takutnya air tidak merata sampai situ. Atau dia juga kalau di kitab Fathul Qarib itu memperhatikan masrubah apa ya? Bagian bool, ya. Bagian bool atau bagian dubur. Itu harus sampai juga air ke area situ. Ya. Atau kuku-kuku dia yang ada kotor-kotorannya, ya. Atau bagian ketiak dia, ya. Kal ibtaini wa ma'ati fil batni wan uzunai. Di sini juga dikasih perumpamaan seperti di telinga juga tuh. Terus di apa? Wa ma bainal fakhizaini, dan di antara kedua pahanya dia, wa ma bainal yataini, ya. Yaitu di bagian duburnya dia juga harus benar-benar memperhatikan, seperti di sela-sela jarinya dia juga harus diperhatikan supaya airnya itu menyeluruh, ya.
Mas'alatu ghuslil aqlafi, permasalahan mengenai tentang membasuh bagian kulit atau kemaluan seorang pria. Ai ghuslu ma tahta jildati, yaitu membasuh sesuatu tahta, di bawah jildati, di bawah kulit kulfati, allati tuqtau indal khitan, yang kulit tersebut dipotong ketika disunat, ya. Jadi misal ada bocah, atau bocah ya, orang dewasa lah ya. Orang dewasa ini belum sunat. Kemudian dia akan mandi wajib. Lalu bagaimana dengan bagian kepala kemaluannya dia ini yang tertutupi oleh kulitnya dia, kulit kemaluannya dia. Soalnya kan dia belum sunat. Kan di situ kan bisa aja ada najis, ya. Kemungkinan ada najis. Ya. Nah, bagaimana ini? Wajibkah dia itu membasuh bagian yang dibalik kulit yang belum disunat itu? Fil ghuslil hayy yajibu isolil ma'i, yaitu ketika memandikan orang itu masih hidup, ya, masih ini bagi orang yang hidup, yang dia itu belum sunat, ya. Yajibu isolil ma'i ila ma tahta kulfati, maka wajib menyampaikan atau sampainya air kepada bagian di bawah kulit tersebut, ya, di bawah kulit yang belum disunat tersebut. Fa in ta'azzara, apabila sulit usulul ma ilaiha, sampainya air kepada bagian tersebut, shalah kafaqidit tahuraini, maka dia salat sebagaimana salatnya orang yang sedang tidak mendapatkan debu maupun air, ya. Orang tayamum, seperti orang tayamum. Artinya orang yang misalnya kafakidil tohura ini, itu orang yang tidak mendapatkan dua alat untuk dibilangnya untuk bersuci, ya. Fayajibu alihil qada, namun bagi dia wajib untuk melakukan qada. Jadi bagi orang yang belum sunat, kemudian ketika dia mandi, kemudian ternyata di kemaluannya tersebut itu ada kotoran, sehingga air itu tidak sampai kepada kotoran tersebut, tidak sampai bisa membersihkan kotoran tersebut, maka orang tersebut dihukumi seperti orang yang dalam keadaan tidak mendapatkan dua alat suci, air maupun debu, ya. Maka wajib bagi dia untuk mengqadha salat dia. Fi ghuslil mayyiti, adapun ketika memandikan mayit, yughassalu, yaitu dimandikan, tetap dimandikan si mayit tersebut. Kemudian ketika itu bagian kulit kemaluannya tersebut itu yang menutupi kemaluannya dia itu juga dibasuh juga. Cuma di sini wala yusana alihi inda ramli, namun tidak disolatkan menurut Imam Romli. Wa yu'ammamu ba'da ghuslihi, dan tayamumi setelah proses pemandiannya sudah selesai. Wa yusana alaihi, kemudian disolatkan. Inda Ibnu Hajar, menurut pendapat Imam Ibnu Hajar. Ya, jadi ini permasalahan bagi orang yang belum sunat, ya. Maka orang yang belum sunat, kepala kemaluannya itu masih ditutupi oleh sesuatu kulit, ya, maka itu wajib air itu sampai kepada bagian bawah tersebut, ya. Kalau misalnya sulit, air itu nggak bisa menjangkau pada area tersebut, maka dia itu tetap sholat, tapi sholatnya ini dihukumi seperti sholat orang yang tidak mendapatkan dua alat suci untuk mensucikan, seperti air dan debu. Maka wajib bagi dia untuk mengqadha. Adapun orang yang sudah meninggal, yang dia juga sama, orang yang belum disunat juga, maka dia dimandikan, wala yusanna alihi, tidak disolatkan alihi bagi orang tersebut. Ini menurut Imam Ramli. Wa yu'ammamu tayamumi ba'da ghuslihi, dan ditayamumi setelah proses pemandiannya selesai.
Wisana alaih, dan disolatkan bagi dia menurut Ibnu Hajar ya. Jadi Ibnu Hajar sama Imam Ramli beda ya. Kalau Imam Ramli tidak disolatkan, kalau Ibnu Hajar disolatkan tetap. Sunahnya itu banyak ya. Di sini sunah mandi itu banyak. Tapi kita akan membahasnya next, tidak sekarang. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.